Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Makasih anak-anak. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang berkah, semuanya dijauhkan dari segala musibah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di pelajaran Kudris Ali ini Bapak absen dulu ya. Semuanya masuk ya? Semua, Pak. Alhamdulillah. Masuk semua, Pak. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Nah, anak-anak senang sekali anak-anak hari ini sudah naik kelas 5. Selamat kalian, senang sekali Pak Ridwan diberikan kesempatan bertemu lagi di kelas 5 ini. Kita akan belajar untuk mendalami Al-Quran dan hadis dengan Pak Ridwan ya. Nah, anak-anak sudah melihat di slide? Sudah, Pak. Di situ ada berapa orang tuh, Sidik? Pak. Ada 6 ya. Kira-kira dari pakaiannya itu sama agama apa beda agama ya? Beda agama, Pak. Beda agama. Nah, anak-anak sudah belajar tentang Al-Quran hadis. Banyak sekali fadilah atau keutamaan membaca dan belajar Al-Quran. Bahkan Nabi mengatakan sebagus-bagus kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Dan membaca Al-Quran, satu hurufnya adalah satu kebaikan. Kebaikan yang akan diberikan Allah kepada kita semuanya yang suka membaca Al-Quran. Hari ini kita akan belajar surah Al-Kafirun. Jadi lihat gambarnya di sini. Ada 6 orang yang beda-beda agama. Dan mereka akrab. Apa targetnya? Nah, kalau kita mau belajar harus punya target. Kalau kita mau keluar kota harus punya tujuan. Kalau punya tujuan, beli tiket, saya mau ini Pak, mau ke Bali. Ya, sampai ke Bali. Tujuan yang pertama kita dapat mengartikan surah Al-Kafirun. Yang kedua, kita dapat anak-anak nanti dapat melafalkan surah Al-Kafirun. Membaca surah Al-Kafirun, mengartikan, mengetahui isi kandungannya, dan bisa menyimpulkan isi dari kandungan surah Al-Kafirun. Anak, sebelum kita lanjutkan, ini kelihatannya semuanya sudah mulai ada penampakan ya. Coba sekarang tangannya diangkat dulu, kita gerakkan ke atas, ayo gerakkan. Kita tengok ke kiri, kanan, ayo. Bagus, ke depan, terus ke belakang lagi ya. Sudah semuanya. Sudah seger semuanya ya? Ya, Pak. Ya. Oke, bagus sekali. Di sini surah Al-Kafirun Bapak ringkaskan. Al-Kafirun itu surat yang ke-109. Ada 6 ayat anak-anak. Kemudian surah Makkiyah turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Surah Madinah, surah yang turun yang sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, surah Al-Kafirun ini turun sesudah surat Al-Maun ya. Anak-anak, sekarang kita akan lafalkan surah Al-Kafirun. Tirukan, perhatikan Pak Guru, Pak Ridwan, nanti tirukan ya anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan anak-anak tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras suaranya yang lantang. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala
abadtum ولا wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sekarang kita akan baca artinya ya. Tirukan balik ya, biar artinya nanti sama. Ayat yang 1, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Bagus. Wahai orang-orang Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu bukan apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Agamamu dan Agamaku sekali anak-anak. Sekarang sebab turunnya surah Al-Kahfi. Anak-anak, jadi ceritanya begini. Jadi pada zaman Rasulullah, anak-anak, Nabi diajak tokoh kafir Quraisy untuk menyembah berhala. Muhammad, nggak apa-apa lah umatmu menyembah Tuhanmu yang katanya Allah itu nggak apa-apa. Tapi mereka 1 tahun menyembah berhala juga nggak apa-apa. Begitu gimana? Nanti saya beri hadiah. Nah, saya beri tambah lah ini. Semua saya bantu-bantu lah umatmu yang nggak mampu saya bantu. Maka Allah menurunkan surat Al-Kahfi ini. Yang pertama apa? Untuk menolak ajakan kafir Quraisy menyembah berhala. Jadi tahu untuk menolak mencampur adukkan akidah atau kepercayaan. Siapa Pak Ridwan tokoh-tokohnya di sana? Ada 3 yang utama di situ. Al-Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Kalian harus hafalkan ini. Nah, kemudian ada isi kandungan surah Al-Kafirun. Yaitu menolak tegas ajakan kafir untuk menyembah berhala. Yang kedua, kemudian membedakan sesembahan antara orang Islam dan orang kafir. Yang kedua, yang ketiga, memperjelas bahwa tidak ada kompromi dalam akidah, tidak ada campur tangan dalam mencampur-campurkan dalam kepercayaan. Yang keempat, Nabi Muhammad ditegaskan tidak pernah menyembah berhala walaupun sesaat, walaupun zaman dari kecil tidak pernah menyembah berhala. Dan yang kelima, kita diajarkan di surah Kafir ini, kita kandungannya kita anak-anak ya supaya toleransi. Ridwan mau cerita sedikit, anak-anak mau dengarkan ya. Nah, jadi di depan rumah Pak Ridwan di Mangkodono sana ya, itu orang Kristen ya, Kristen Protestan ya. Pasti setiap Kamis sore mereka akan kumpul-kumpul pakai gitar, ya gitu. Kan masih kecil dulu. Nah, ternyata salah. Oh, mereka beda agama. Tapi ya kita akrab saja. Kita setiap ketemu bermain ya biasa main sana. Nah, tapi kalau nanti makan sembelihan mereka kita tolak dengan halus. Karena mereka menyembelih tidak baca basmalah. Itu harus kita. Nah, itulah selalu kandungan yang kita praktekkan dari surah Al-Kafirun. Nah, ada hal-hal yang dibolehkan dalam Islam dengan agama lain. Apa itu? Dijelaskan yang pertama adalah berteman, bersahabat. Kita boleh berteman, bersahabat. Kemudian berniaga, jual beli dengan orang Cina, orang Kristen, kita boleh berjual beli ya. Kemudian kerjasama dalam hal sosial kemasyarakatan, menolong, misalkan mau menyumbang ini, Pak mau sumbangan untuk bencana, kita misalkan ini gimana? Boleh. Nah, atau kegiatan lain apapun yang tidak ada campur tangan dalam hal akidah, itu boleh sekali ya anak-anak ya. Pak Ridwan akan sudah bagi 2 kelompok ya anak-anak. Pas ini 88. Kelompok pertama Ayu, Amir, Dedi, Dimas, Khairi, Rifai, Fatoni, Hasan. Yang kelompok kedua Fahrur, Sidik, Soleh, Samrotul, Yusrin, Hamdi, Azizah, Zulfikar.
Permainan kita hari ini namanya adalah kartu pintar, anak-anak. Pak Ridwan sudah siapkan beberapa kartu di sini yang isinya adalah materi dari surah Al-Kafirun, ya. Nah, di sini ada materi dari surah Al-Kafirun. Nanti saya tunjuk dari perwakilan kalian bisa menyebutkan kira-kira ini arti surah atau dari hal mana yang bisa disebutkan di surah Al-Kafirun, ya. Pilih warna apa, Mas Warur? Biru aja. Biru aja. Tokoh kafir Quraisy tadi, siapa yang menyembah berhala? Abu Jahal. Betul sekali, salah satu tokohnya Abu Jahal, ya. Mbak Ayu, coba pilih warna apa, Mbak Ayu? Biru aja. Orang yang menyembah selain Allah disebut Musyrik, Bapak. betul sekali. Ya, bagus. Saya dari nilainya yang menang ini kelompok 1, kelompoknya Mbak Ayu. Bagus sekali. Ya, terima kasih anak. Sudah kompak semuanya ini. Kelas A ini emang hebat ini. Anak-anak, untuk memperdalam materi kita hari ini, mari kita perdalam, kita kerjakan soal berikut, ya. Nanti akan Bapak bagikan soal. Nah, ini soalnya. Nanti anak-anak kerjakan ya, siapkan alat tulis kalian. Ada 7 soal saja, ya. Siap. Silakan ketua kelasnya Mas Hamdi ya, silahkan dibagi ini. Saya siapkan. Sudah dibagi ya. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Kita tuker 1 bangku saja. Ayo kita tuker 1 bangku ya. Nah, sekarang coba dibaca yang dipegang Mas Fatoni. Al-Kafirun terdiri atas 5 ayat. Nah, 5 ayat. Bener teman-teman ini? Salah. Ya, surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat ya. Ya. Lanjutnya nomor yang kedua. Silakan Mas Amir ya. Ya. Surah Al-Kafirun Nomor 2. termasuk Quran surat Makkiyah, Pak. Betul sekali Mas Amir, bagus. Selanjutnya yang nomor 3, Soleh, silahkan. Turun Pak ya? nomor 3. Kafirun turun sesudah surat Al-Ma'un, Bapak. Al-Ma'un. Pinter sekali. Sekarang sudah saya nilai semuanya. Yang salah dicoret ya anak-anak. Nanti kita nanti baru nilai. Nah, bagus anak-anak semuanya, pinter-pinter semuanya. Nah, Bapak akan merangkum sedikit. Quran itu adalah petunjuk kita hidup selamat di dunia sampai di akhirat. Kalau kita beli motor pasti ada buku petunjuknya, itu menggunakan gas kayak begini caranya, mengganti oli sekian ribu kilometer, ini bahan bakarnya harus menggunakan ini. Nah, sama hidup kita anak-anak, kalau kita itu pengen hidup kita selamat, hidup kita akan berkah, sukses dunia sampai di akhirat, kita harus mengamalkan Al-Quran. Jadi salah satu ilmu dalam Al-Quran di surah Al-Kafir kita apa? Satu tadi, kita harus toleransi kepada agama lain. Ya anak-anak, kita nggak boleh memaksakan agama. Kamu kalau nggak masuk Islam, awas loh, ya nggak boleh begitu. Nah, kita kalau diajak agama lain, yoslah, kamu kan nggak punya, ikut ngaji di gereja, nanti tak kasih sembako. Nah, itu harus kita tolak dengan tegas dan ya, jangan diajak berantem lah, tapi yang tegas dan sopan begitu ya. Intinya itu anak-anak kita harus mempraktekkan, walaupun dengan orang agama lain kita tetap berteman, kita tetap boleh jual beli, tidak boleh saling membenci karena walaupun dia orang kafir, tetap dia adalah ciptaan Allah juga. Anak-anak, terima kasih waktunya, anak-anak semuanya sudah mau belajar hari ini, semangat sekali semuanya. Kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Kita akan membahas surat Al-Ma'un, anak-anak. Nah, ya, surat Al-Ma'un. Nah, bagus sekali anak-anak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa berkah pada semuanya. Kita berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.